Kalau kita ngomongin tragedi besar di awal abad ke-20, yang pertama kali kepikiran pasti Perang Dunia kan? Tapi gimana kalau ternyata ada pembunuh lain yang jauh-jauh lebih mematikan, yang bergerak dalam senyap di tengah hiruk-pikuk perang? Nah, ini dia kisah tentang pandemi yang sering terlupakan. Padahal pelajarannya mungkin jauh lebih penting dari yang pernah kita bayangkan. Coba deh, renungin kalimat ini sejenak. Kurang dari 2 tahun, satu virus membunuh lebih banyak orang daripada gabungan korban jiwa selama 4 tahun Perang Dunia Pertama. Ini bukan lagi sekedar wabah biasa, ini adalah bencana dalam skala yang benar-benar sulit dibayangkan. Dan ini dia angkanya, 50 juta. Biar ada gambaran, itu kira-kira setara dengan seluruh populasi Korea Selatan saat ini lenyap begitu saja dalam waktu singkat. Angkanya bahkan saking besarnya, sampai sekarang para sejarawan masih berdebat berapa jumlah pastinya. Yap, inilah dia musuh tak kasat mata yang kita bicarakan. Pandemi flu Spanyol tahun 1918. Wabah ini muncul tepat saat dunia lagi pora-poranda karena perang, melanda antara tahun 1918 sampai 1920. Benar-benar krisis di tengah krisis. Penting banget nih buat kita paham konteksnya. Pandemi ini nggak muncul di masa damai. Wabah ini meledak di tengah-tengah fase akhir Perang Dunia Pertama. Coba bayangin deh, dunia lagi capek-capeknya perang, sumber daya udah habis-habisan, tiba-tiba dihantam wabah mematikan. Ini resep yang sempurna banget buat sebuah bencana. Oke, disinilah ceritanya jadi aneh. Aneh banget malah. Bukan cuma jumlah korbannya yang bikin ngeri, tapi siapa yang jadi korbannya. Nah, ini yang bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala selama puluhan tahun. Pertanyaannya simpel kan? Kalau saya tanya hari ini, siapa sih yang paling rentan kena flu? Anda mungkin bakal jawab, ya anak kecil sama orang tua. Tapi untuk flu Spanyol, jawaban itu salah total. Dan kenyataannya jauh lebih mengerikan. Lihat deh perbedaannya, kontras banget kan? Di satu sisi, flu biasa yang kita kenal nyerangnya yang paling lemah. Tapi flu Spanyol ini ngebalikin semua logika. Virus ini justru mengincar mereka yang lagi di puncak kekuatan fisiknya. Para tentara, para pekerja, orang-orang dewasa muda. Ini kan paradoks yang mematikan. Gimana bisa? Coba, sistem imun yang kuat malah jadi senjata makan tuan? Nah, ini dia jawabannya. Sebuah fenomena mengerikan yang namanya badai sitokin. Bayangin aja, sistem imun kita itu kayak tentara. Tapi bukannya bertahan dengan teratur, mereka malah panik dan nembakin semua yang ada, kawan maupun lawan. Respons yang berlebihan inilah yang terjadi pada orang-orang dewasa muda yang sehat. Sistem imun mereka yang super kuat, bukan yang lawan virus, malah ngehancurin paru-paru dan organ vital mereka sendiri. Ironis banget, kekuatan terbesar mereka justru jadi kelemahan paling fatal. Oke, kita udah tahu siapa targetnya. Sekarang, gimana caranya virus ini bisa nyebar secepat kilat ke seluruh penjuru dunia? Ternyata jawabannya adalah perang itu sendiri. Perang Dunia Pertama itu bisa dibilang jadi inkubator raksasa buat virus ini. Jutaan tentara dipindahin dari satu benua ke benua lain, tinggal berdesak-desakan di barak dan parit yang sanitasinya parah banget. Kondisi yang pas banget buat virus bisa lompat dari satu orang ke ribuan orang lainnya dalam sekejap. Dan skala penyebarannya gila banget. Coba lihat angka ini. 1/3 dari seluruh populasi dunia saat itu terinfeksi. 1/3? Itu artinya hampir nggak ada satupun komunitas di planet ini yang nggak kena. Dari kota-kota besar di Eropa sampai desa-desa terpencil di Pasifik. Dan parahnya lagi, pandemi ini nggak cuma datang sekali. Ia datang dalam beberapa gelombang. Gelombang pertama aja udah parah. Tapi gelombang kedua di musim gugur 1918 itu benar-benar mimpi buruk jadi kenyataan. Virusnya udah bermutasi, jadi versi yang jauh lebih ganas dan mematikan. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu bagian paling ironis dari semua ini. Namanya sendiri, flu Spanyol, itu sebenarnya salah kaprah. Sebuah kekeliruan sejarah yang lahir dari perang dan propaganda. Terus, kalau emang bukan dari Spanyol, kenapa namanya jadi flu Spanyol? Nah, jawabannya ada di perang dan sensor media. Coba deh lihat tabel ini. Ini ngejelasin semuanya. Negara-negara besar yang lagi perang, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, mereka semua nahan berita soal wabah ini. Kenapa? Ya takut moral publik dan tentaranya anjlok. Tapi Spanyol, mereka kan netral dalam perang, jadi nggak punya alasan buat nyensor pers mereka. Media di sana bebas-bebas aja ngeliput wabah ini secara jujur dan terbuka. Akibatnya, dunia salah sangka ngira wabahnya dari Spanyol, padahal mereka cuma satu-satunya yang berani ngomong. Jadi biar clear ya,
Nggak ada bukti ilmiah sama sekali yang nunjukin virus ini asalnya dari Spanyol. Nama itu cuma cap yang salah gara-gara sensor di masa perang. Oke, setelah kita lihat semua kengerian dan misterinya, terus apa dong pelajaran yang bisa kita ambil dari bencana bersejarah ini? Karena pelajaran dari tahun 1918 ini ternyata masih relevan banget sampai hari ini. Pelajaran dari tahun 1918 ini rasanya kok nyambung banget ya sama zaman sekarang. Ini nunjukin betapa pentingnya punya sistem kesehatan yang siap tempur, komunikasi yang jujur dari pemerintah, dan yang paling penting, tindakan cepat. Sejarah nunjukin dengan jelas, kota-kota yang telat memberlakukan karantina di tahun 1918 akhirnya harus membayar dengan harga yang jauh lebih mahal, yaitu nyawa warganya. Jadi pada akhirnya flu Spanyol ini, walaupun sering kalah pamor dari Perang Dunia Pertama, sebenarnya dialah yang jadi fondasi cara dunia modern menghadapi penyakit menular dan bersiap menghadapi wabah di masa depan. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. 1 abad udah berlalu, kita punya teknologi medis yang jauh lebih canggih, sistem komunikasi global yang instan. Tapi setelah semua pelajaran yang kita dapat dari sejarah, apakah kita benar-benar siap kalau hal seperti ini terjadi lagi?